Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Fauzia Kamila dengan NIM C298. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai Labcom Intensive Culture Carrying Capacity. Nah, sebelumnya di sini sudah terdapat soal yang akan soal latihan akan dikerjakan, itu diketahui bahwa ada data yang perlu dari satu waduk untuk perikanan keramba jaring apung dengan luas waduk sekian rata-rata take volume, total outflow, konsentrasi phase pemanfaatan, koefisien retensi, proporsi P yang hilang secara permanen ke sedimen. Kemudian di sini soal pertama itu berapa daya dukung waduk tersebut jika akan dimanfaatkan untuk kegiatan perikanan jaring apung dengan komoditas ikan tersebut jika dimanfaatkan untuk budidaya, di mana ikan pertama itu ikan salmonella dengan FCR 1,5 banding 1 dan kedua itu ikan mas dengan FCR 1,5 banding 1 juga. Di sini sebelumnya saya sudah memasukkan data-data yang sudah diketahui pada soal sebelumnya ini, seperti luas waduk di sini adalah 350 hektar. Nah, kita ketik di sini 350 hektar. Selanjutnya, untuk memudahkan nanti untuk inputan selanjutnya, kita uh, lakukan itu 3 sama dengan 350 hektar ini kita kali dengan 10.000. Nah, kita mengubah hektar ke meter kuadrat. Nah, selanjutnya yaitu rata-rata kedalaman atau Z, tidak perlu diubah ke satuan yang lain. Selanjutnya itu adalah lab volume, di mana di sini 125 kali 10 pangkat 6. Nah, kita tinggal mengalihkan 125 dikali dengan eh, 1 juta, karena dia pangkat 6. Oke. Selanjutnya ini juga kita ubah ke meter tahun, yaitu 200 dikali 1 juta juga, karena dia 10 pangkat 6. Nah, selanjutnya yaitu pada konsentrasi tes pemanfaatan juga dimasukkan dari data yang sudah diketahui, koefisien retensi seperti itu. Selanjutnya itu ada proporsi P yang hilang secara permanen ke sedimen, juga diketahui di soal, kemudian proporsi P yang proporsi P setelah pemanfaatan atau PF juga diketahui di soal. Selanjutnya yang dicari tahu adalah flashing rate menggunakan rumus Cino per Q. Nah, di sini itu rumusnya itu total outflow yang sudah kita ubah tadi. Outflow dibagi dengan leg volume. Hasilnya itu 1,6 kali per tahun. Nah, selanjutnya itu adalah
kandungan P dalam 1 ton dalam pelet ikan samudruta 1,7%. Rumusnya adalah 1,7 dibagi 100 dikali 1000. Nah, dapatnya itu adalah 17 kilogram. Selanjutnya adalah kandungan P dalam 1 ton padat ikan siklus Carpio 3,09. Dan nah, di sini rumusnya yaitu sama dengan 3,09 dibagi 100 dikali 1000 sama dengan rumus yang sebelumnya. Nah, saya 30,9. Selanjutnya itu ikan samudruta banding FCR yaitu 1,51 dalam rumusnya adalah 1,5 dikali yang dikali kandungan P dalam 1 ton yang samudruta 17 kali. Kemudian hasilnya itu 5,5. Selanjutnya adalah ikan hibrus Carpio banding FCR. Rumusnya yaitu 1,5 dikali dengan yang hibrus Carpio kandungan P dalam 1 ton ikan 30,9. Dapatnya adalah 46,35. Selanjutnya yaitu kandungan P dalam ikan samudruta 9,71% dari berat badan ikan menurut Hendrak et al. 1982. Ini rumusnya adalah sama dengan 0,71 dibagi 1000 dikali dibagi 100 dikali 1000. 0,71 ya, karena dia 0,71%. Selanjutnya itu adalah yang kandungan dalam ikan siklus Carpio 9,61%, rumusnya sama dengan yang sebelumnya yaitu 0,61 dibagi 100 dikali 1000. Hasilnya adalah 6,1 kilogram per ton. Oke, selanjutnya setelah kita input semua data yang kita butuhkan, selanjutnya adalah kita menjawab pertanyaan nomor 1. Beberapa daya dukung tersebut jika akan dimanfaatkan untuk kegiatan perikanan biar apung. Yang pertama itu langkahnya adalah menentukan delta P menggunakan rumus PF dikurang TI. Nah, di sini sama dengan tadi sudah diketahui PF-nya itu adalah 50 dikurangi dengan PI yaitu P itu ini ya P0 konsentrasi P sebelum pemanfaatan itu 15,1. Yaitu 34,9. Nah, selanjutnya yaitu adalah menentukan nilai RPS menggunakan rumus RPS sama dengan X ditambah 1 dikurang X dikali R. Ini rumusnya seperti ini. Kemudian itu menentukan loading maksimum P dari kegiatan jaring apung yang dapat ditampung oleh
perairan tersebut atau LP dengan rumus LP sama dengan delta P dikali Z dikali Word 1 dikurang R plus. Saja yang pertama Z sama dengan 1 dibagi buka kurung 1 ditambah 0,747 dikali kandungan P dalam 1 ton yang ini 1,6. Selanjutnya kita pangkatkan dengan 0,5 ini dikali. Ini itu 0,5133. Selanjutnya uh, ini memang sebelumnya tadi itu untuk mencari nilai airfish-nya. Untuk mencari nilai R selanjutnya ini adalah untuk mencari nilai airfish, itu rumusnya adalah sama dengan yang ini proporsi kehilangan secara permanen kesedimen atau 0,4 X ditambah buka kurung 1 kali, kemudian buka kurung lagi, lalu 1 dikurang X nya tadi 0,4, selanjutnya itu kurung sekali dikali dengan R, artinya tadi yang ini, koma ini 1,3. Kemudian dikurung sekali. Misalnya, kemudian selanjutnya itu menentukan LPS, di mana rumusnya yaitu tadi yang diketahui sama dengan buka kurung 1 kali, kemudian kita masukkan nilai delta P-nya, jadi kita cari kemudian dikali dengan Z, tadi Z-nya sudah diketahui yaitu 50, selanjutnya dikali dengan flashing rate-nya itu 1,5. Kemudian untuk kurung sekali dibagi kurung sekali 1 dikurang airfish. Tadi airfish-nya tahu kurang lagi jadi ini kita jadikan 4 angka belakang koma. Selanjutnya yaitu kita ubah dari miligram per meter kuadrat per tahun menjadi gram per meter kuadrat per tahun, yaitu dengan rumus sama dengan Celsius plus dibagi dengan 1000. Nah, selanjutnya yaitu menentukan total loading maksimum P yang dapat ditampung oleh perairan atau acceptable loading. Rumusnya itu sama dengan luas danau dikali LPS.
Luas danau dikali dengan air tadi luas danau berarti ini 350 dikali dengan pelvisnya. Selanjutnya yaitu eh, kita cari loading P per ton ikan banding P yang hilang ke perairan sama dengan P dalam pekan dikurang P terserap oleh tubuh ikan. Yang pertama itu ikan salmon truta dengan FCR 1,5:1. Nah, ini rumusnya adalah sama dengan ikan salmon truta yang ini juga dikurang dengan kandungan P dalam ikan salmon truta. Ini enter 1,4. Selanjutnya karena dia dari kilogram ke gram, jadi kita kali 1000 sama dengan dikali dengan 1000. Nah, selanjutnya itu siklus Scorpio. Caranya sama dengan yang salmon kita dengan ikan siklus Scorpio yang dalam pakan ini dikurang dengan yang kandungan P dalam ikan siklus Scorpio. Nah, kita ubah lagi dari kilogram ke gram, itu yang di atasnya dikali dengan 1000. Ya. Selanjutnya kita mencari tahu daya dukung waduk untuk ikan salmon truta. Di sini rumusnya adalah sama dengan dalam kurung Elfish yang ini dikali dengan luas waduknya tutup kurung kemudian dibagi dengan salmon truta yang ini dibagi dengan loading per ton. Selanjutnya nah, yang selanjutnya itu daya dukung waduk untuk ikan Cyprinus carpio. Sama dengan selanjutnya yang ini yang daya dukung waduk untuk ikan Cyprinus carpio. Rumusnya itu sama dengan dalam kurung buka kurung sekali, kemudian kita masukkan nilai Elfish-nya, kemudian dikali dengan
luas waduk untuk kurang sekali, kemudian dibagi dengan konversi yang sudah kita konversi ke gram tadi, yaitu loading per ton. Ini. Hmm. Nah, oke, untuk pertanyaan nomor 1 itu sudah selesai. Selanjutnya itu untuk pertanyaan nomor 2, yaitu soalnya adalah jika kapasitas produksi 1 unit keramba jaring apung adalah 2 ton ikan, di keramba jaring apungnya adalah 4 meter, luas keramba jaring apungnya 7 kali 7 meter kuadrat, dan area waduk dengan kedalaman kurang dari 4 meter adalah 60% dari luas waduk. Berapa unit keramba jaring apung diperbolehkan ada di danau? Nah, yang pertama itu adalah kita tinggi KJA-nya diketahui 4 meter, luas area waduknya dengan kedalaman lebih besar dari 4 meter, sama dengan 60% luas total waduk. Nah, rumusnya yang pertama adalah sama dengan 60 dibagi 100 dikali dengan luas waduknya, yang ini. Kemudian kita. Nah, selanjutnya tahap kedua itu luas tiap unit KJA sama dengan 7 kali 7 meter kuadrat. 7 kali 7 kali 7 dikali 7. 9. Selanjutnya itu mengetahui jumlah unit KJA untuk setiap 2 ton jenis ikan. Yang pertama untuk jenis ikan salmon dulu. Nah, untuk ikan salmon ini rumusnya adalah sama dengan dukung waduk untuk ikan salmon dibagi dengan 2. Karena di sini diketahui total luas KJA-nya untuk setiap 2 ton. Enter, kemudian banyak unit KJA untuk Ciprian Carpio sama dengan yang daya dukung waduk untuk Ciprian Carpio dibagi 2. Nah, di sini kita bulatkan menjadi 910 untuk yang salmon ruta dan 416 untuk Ciprian Carpio. Nah, selanjutnya yaitu kita mencari total luas unit KJA salmon ruta. Rumusnya yaitu sama dengan unit KJA yang salmon ruta ini, kemudian kita kali dengan luas tiap unit KJA yang 7 kali 7. Kemudian kita enter. Selanjutnya untuk Ciprian Carpio juga seperti itu. Berarti 416 di 416 dikali dengan 49. Sekarang ini ditanya apakah total luas KJA itu lebih kecil dari luas area waduk dengan kedalaman lebih dari 4 meter. Nah, untuk mengetahuinya, yaitu kita gunakan sama dengan if buka kurung sekali, kemudian yang yang sama teruta dulu, total luas KJA sama teruta, kemudian tanda lebih kecil,
Kemudian selanjutnya selanjutnya yaitu adalah luas area waduk dengan kedalaman lebih dari 4 meter ini. Kemudian titik koma, value-nya kita masukkan itu ketik 2 kali, kemudian kita ketik yes, ketik 2 kali lagi, titik koma, kemudian kalau salah kita jawab ini, kemudian dikurung sekali, kemudian enter. Nah, karena memang di sini diketahui kalau total luas KJA itu lebih kecil dari luas area waduk dengan kedalaman lebih dari 4 meter. Untuk yang Samudruta. Kemudian selanjutnya untuk Siprun Scorpio sama maksudnya itu sama dengan if buka kurung Siprun total luas KJA Siprun Scorpio tanda kurang dari yang ini selanjutnya di koma ketik kemudian nilai benar ketik lagi dan ketik jika masalah ini. Selanjutnya itu perbandingan luas KJA total terhadap luas area waduk. Nah, rumusnya yaitu adalah untuk Samudra dulu sama dengan total luas untuk KJA Samudra dibagi dengan luas waduk di 100. Selanjutnya yaitu untuk yang Scorpio sama dengan total luas unit KJA Scorpio dibagi ke luas waduk dikali 100. Kemudian nah sekarang sudah diketahui, selanjutnya kita tuliskan interpretasinya. Interpretasinya yaitu hasil menunjukkan bahwa daya dukung akan sama adalah kita masukkan nilai yang daya dukung waduk untuk kamu kita itu 1818,8398. Satuannya yaitu ton per ton ikan per tahun. Sedangkan
dan hmm, hmm, dan berlalu dimasukkan yang ini, jadi aduk menentukan signifikasinya yaitu 831,4696. Satuan kelembagaan luar tahun berdasarkan berdasarkan nomor yang diketahui yang telah dilakukan ini lanjutan penelitian sebanyak. Nah, kerajaan kita adalah sebanyak yang ini 910 untuk Salman Ruta dan 416 untuk si Primus Kartini. Transportasinya ini tugasnya adalah hasil menunjukkan bahwa daya dukung ikan samudera adalah 718,878 ton per tahun, sedangkan ikan situs karpio adalah 831,496 ton ikan per tahun. Berdasarkan tersebut, diketahui bahwa unit KJA samudera yang diperbolehkan di waduk tersebut adalah sebanyak 510 unit per kapasitas produksi ikan, sedangkan jumlah unit KJA situs karpio adalah sebanyak 416 unit per kilogram ikan. Tuh. Semua pertanyaan dari kami sudah terjawab. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah penyampaian, mohon, mohon dimaafkan. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.